Coba deh bayangin, kalian lagi nyetir di tengah hiruk-pikuk kota gede kayak Jakarta atau Surabaya. Jalanan macet parah, klakson di mana-mana, dan jumlah kendaraan pribadi tuh makin hari makin meledak. Ya wajar sih, buat kita bawa motor atau mobil sendiri emang berasa jauh lebih aman dan praktis daripada harus desek-desekan kan? Tapi di balik kepraktisan ini, ada satu hal yang bikin kita sering banget bad mood pas nyampe tujuan. Betul banget, urusan parkir. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngulik fenomena jalanan yang udah jadi makanan sehari-hari ini. Sebuah paradoks yang bikin kita semua sering mikir keras. Oke, mari kita selami paradoksnya. Pertanyaan ini pasti sering banget terlintas di kepala kalian. Pajak kendaraan kan udah kita bayar tiap tahun. Kok masih aja sih ditarik duit parkir sama jukir liar? Logikanya gini, kita sebagai warga negara yang taat udah bayar pajak kan? Harusnya uang itu dipakai dong buat infrastruktur, termasuk nyediain fasilitas lalu lintas atau area parkir yang benar. Tapi kenyataannya, fasilitas parkir resmi itu terbatas banget, berantakan, dan gak ada kejelasan siapa yang kelola. Nah, celah kosong inilah yang akhirnya dimanfaatin sama pihak-pihak tak resmi buat narik duit dari kita tanpa kita tahu pasti larinya kemana. Coba deh kita bandingin sama negara-negara maju. Di sana, mereka punya sistem parkir yang resmi, tertib, dan pastinya transparan. Ini tolok ukur yang menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau negara lain bisa bikin sistem yang rapih, di mana warganya tahu persis tiap koin yang mereka bayar itu larinya kemana, kenapa kita belum bisa? Kira-kira apa yang salah ya sama birokrasi dan tata kelola jalanan kita? Sampai-sampai parkir liar malah tumbuh subur dan dianggap lumrah. Masuk ke bagian pertama, kita akan bedah perbandingan langsung antara pajak dan tarif. Yang menarik di sini adalah gimana kita sering salah paham soal fungsinya. Di sebelah kiri ada pajak kendaraan. Ini tuh duitnya lari ke anggaran makro, buat bangun jalan, benerin jembatan, pokoknya infrastruktur skala besar pemerintah pusat atau daerah. Nah, di sebelah kanan ada layanan operasional alias tarif parkir harian. Ini sifatnya mikro banget dan spesifik di satu lokasi. Jadi gini, kalian emang bayar pajak buat jalannya. Tapi itu bukan berarti pemerintah ngasih layanan subscription VIP, di mana ada staf khusus yang disuruh jagain motor kalian tiap kali mampir ke minimarket atau warung kopi. Beda ranah nih ceritanya. Konsekuensinya jelas banget. Karena pemerintah nggak punya alokasi dana khusus buat ngegaji staf di tiap-tiap titik komersial ini, jadinya ada kekosongan manajemen. Kan nggak mungkin juga mereka tiba-tiba nugasin pegawai resmi di setiap lahan kosong tanpa anggaran kan? Nah, di jalanan, hukum alam itu berlaku. Di mana ada ruang kosong, tapi ada kebutuhan yang gede banget, pasti ada aja aktor-aktor tak resmi yang langsung ngambil alih dan ngisi kekosongan itu. Sekarang coba kita lihat dari kacamata realitas sosial ekonomi saat tingginya permintaan ketemu sama pengangguran. Kalau kita perhatiin, ada 3 faktor utama yang bikin permintaan parkir liar ini meledak. Pertama, pertumbuhan penduduk kita emang cepet banget. Kedua, orang lebih milih kendaraan pribadi karena kerasa lebih aman dan praktis. Dan ketiga, ya karena infrastruktur parkir resminya emang minim banget. Bayangin deh, volume motor dan mobil yang tumpah ruah di pusat kota tiap harinya, sementara lahan resminya cuma segitu-gitu aja. Permintaan yang gila-gilaan ini akhirnya nyiptain peluang pasar yang nggak mungkin dibiarin nganggur gitu aja. Dan daya tarik profesi jukir ilegal ini benar-benar tergambar jelas di sini. Lihat aja, kenapa profesi ini laris manis. Karena kerjaan ini nawarin 3 keunggulan mutlak buat masyarakat bawah. Nggak butuh modal sama sekali, nggak perlu skill atau ijazah khusus, dan langsung dapat uang cash harian secara instan. Di tengah angka pengangguran yang susah turun dan susahnya cari kerjaan formal, parkir kendaraan itu otomatis jadi survival mode yang paling logis. Ini jalan pintas paling cepat buat bawa pulang uang hari ini juga. Lanjut ke bagian 3, kita bakal ngelihat rantai kegagalan di dalam sistem itu sendiri. Sebetulnya, secara hukum, aturannya itu udah clear banget loh. Yang namanya narik tarif parkir tanpa izin resmi dan tanpa karcis yang sah, itu jelas tindakan ilegal. Tapi disinilah penyakit utamanya. Pengawasan dan penegakan hukum kita masih super lemah. Eksploitasi kelemahan sistem ini yang jadi kunci. Karena nggak ada sanksi yang tegas, gampang banget kan buat siapa aja untuk ngaku-ngakuin sepatak jalan, berdiri di situ, dan mulai narik tarif layaknya petugas resmi. Jadi, kalau kita tarik garis merahnya, semua investigasi kita berujung di satu rantai masalah yang kusut ini. Permintaan kendaraan yang super tinggi, berbenturan sama infrastruktur yang nggak memadai, terus situasinya dibiarin aja karena pengawasan perizinan yang lemah, dan boom, jadilah tata kelola parkir yang sepenuhnya nggak efisien. Pelan tapi pasti, rantai ini terus-terusan nguras ekonomi masyarakat setiap harinya, layaknya pajak siluman, dan nunjukin banget betapa rapuhnya sistem kita ngadepin dinamika sosial perkotaan.
Sebagai penutup, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Apakah kita bakal terus diam dan ngebiarin jalanan kita jadi ladang ekonomi gelap yang narik pajak tak resmi ini tiap hari? Ataukah kita mau mulai dorong reformasi serius kayak tata kelola transportasi yang jelas dan digitalisasi parkir yang transparan? Uang Rp2.000 yang kalian kasih mungkin rasanya sepele, tapi pembiaran ini tuh cerminan dari sistem yang lagi rusak. Jangan cuma kesel aja di jalan, yuk jadiin ini titik awal buat berpikir kritis dan nuntut tata kelola kota yang jauh lebih baik. Makasih udah ngikutin bedah materi ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.